kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari kita selama kita hidup di dunia ini? Bisa nggak jawabnya apa? Apa yang paling jauh dari kita selama kita hidup di dunia ini? Apa jawabannya? Kalau benar dapat hadiah 100.000 seperti acara malam. Ada yang bisa menjawab apa? Tunjuk tangan langsung ke depan, dapat hadiah. Apa? Hah? Alhamdulillah, nanti ambil. Betul ini bukan janji ini. Yang bisa dapat hadiah 100.000. Jawaban yang benar adalah masa lalu. Itu merupakan hal-hal yang paling jauh dari kita selama kita hidup di dunia ini. Ada sebahagian murid Imam Al-Ghazali yang menjawab bukan masa lalu. Yang pertama dia menjawab adalah bintang. Ada juga yang menjawab sebahagian murid Imam Al-Ghazali itulah bulan. Padahal jawaban yang betul adalah masa lalu. Karena yuh muda dan yang hendak pergunakan ibadah kepada Allah. Oh doa tinggal mungkin dah kembali. Menancillah yuh mendengar ilo dari maju. Tinggal apa doa kembali dari mana? Dari maju. Makanya masa lalu mari kita pergunakan waktu sebelum menjadi hilang. Uronyo mandang aja, ibadat. Uronyo mandang main bola. Singa padwa bola main li. Tanda sembahyang hanya li. Tanda ruku hanya li. Makanya masa lalu itu adalah yang paling jauh dari kita selama kita hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yang bisa menjawab cukup dulu ya. Dan cukup 100. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita selama kita hidup di dunia ini? Apa jawabannya? Coba. Yang paling dekat. Hah? Kematian. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Mandung kita akan mengalami yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kepada kita dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnah akan sebagai ujian. Gebi kaya, gebi jabatan, gebi permohon, walaupun yang kebaikan tetapi yang ujian bagi kita. Puluh dengan jabatan yang kita miliki, anjir kemalapetaka bagi kita ataupun hak yang tergantung pada diri kita masing-masing. Menansilan Allah guna beri kepada kita harta yang berlipat ganda. Puluh hartanya anjir kemalapetaka bagi kita ataupun hak yang menurut pribadi kita masing-masing. Makanya ingatlah tadi, Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah, kepada Allah. Pandang kita berada, apabila mati nyodoh walaupun kita musuh dalam batu yang sangat kokoh, kebenci lo, tetap matinya terus. Itulah bandingan kematianlah yang paling dekat dengan kita selama kita hidup di dunia ini. Di dunia ini, ia terbahul menikah salah satu keberkah Nabi. Dan macam yang diikut kita singgung apabila kita mengalami kematian. Yang pertama keberkah Nabi, keluarga. Mati kita keluarga ikut kita cuma kuburan hampir dulu. Dan yang pertama. Yang kedua, wa maluhu, hartanya, namodo imamnya, tapi itu uku hampir dulu. Yang kedua yang diikut kedanya apabila kita singgung mengalami kematian adalah amal. Itulah amal yang kekal sampai kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian udah dua. Yang pertama, pertanyaan Imam Al-Ghazali yang paling jauh itulah masalah. Yang kedua, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dah dua. Satu lagi yang ketiga. Per menit tak? Sabar dulu. Imam Al-Ghazali menanyakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku,
apa yang paling besar dari kita selama kita hidup di dunia ini? Apa jawabannya? Nafsu dulu. Yang paling besar mana? Nafsu. Nafsu itu merupakan barang yang paling besar selama kita hidup di dunia ini. Ulun nahoda pengen bodoh, nahoda pengen kapai, kapai bukan pengen. Itulah hawa nafsunya hari datang kau bertanya. Makin nak lagi lo, makin lo lagi sampai mati. Itulah hawa nafsu. Makanya ini merupakan bulan suci Ramadan. Mari kita memerangi nafsu. Yang nafsu tersebut nafsu yang tidak baik. Sedangkan nafsu yang baik itu diutamakan. Di bulan Ramadan ini mari kita pergunakan sebesar-besarnya. Contoh nafsu makan itu dihilangkan. Contoh nafsu pacaran itu dihilangkan. Contoh nafsu balik ke pesantren, insya Allah itu ditingkatkan. Apalagi di pesantren. Semua anak-anak kami yang sudah sampai di sini itu merupakan anak-anak yang terpilih. Anak-anak yang terpilih. Orang yang tidak terpilih, insya Allah tidak terpanggil untuk balik ke pesantren. Ketimbang di kampung, malamnya main PUBG, siangnya itu pun kalau ada puasa, maghribnya bukan tarawih, tapi di warnet. Apalagi jam 12 malam. Coba lihat kita di pesantren. Subuh seperti ini, malam ya seperti itu, sampai jam 12 malam. Lewat ya seperti main bola. Pokoknya kita selalu dalam pendidikan. Orang main bola juga lagi dididik. Jam 12 malam juga ada tausiah. Apalagi di subuh seperti ini. Kalau di kampung jauh-jauh tidak ada sedikit pun yang seperti ini. Kalau di kampung pasti tidur. Itu pun sahur ada. Kalau nggak ada sahur jelas puasanya enggak. Makanya kita yang sudah kembali di sini, Ustaz harapkan jangan pernah lagi pulang ke kampung kecuali di saat libur nanti. Karena kalau hari ini sekian banyak santri, tanggal 20 waktu sah. Pokoknya 20 sampai 23 nanti kami ada membuat acara perlombaan. Baik itu cerdas cermat, pidato, tahfidz, tahsin dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian semuanya sudah pulang kampung, siapa yang ikut lomba nanti? Ya terpaksa kami nanti ikut lomba. Ustaz Fakrul nanti pidato bahasa Inggris, Ustaz pidato bahasa Arab, Ustaz pidato bahasa Jepang. Kamilah dia dapat juara. Makanya tolong anak-anak kami yang sudah di pesantren, kami harapkan jangan lagi pulang kampung. Nanti tanggal 20 puasa ke-20 ataupun 23 nanti kita libur. Palinnya nanti setelah lebaran belum ada surat edarannya. Kan surat edaran belum. Baiklah. Maka kami mohon kepada seluruh anak kami yang sudah berhadir di sini bisa menjadi nasihat yang sangat berguna khususnya bagi usaha pribadi dan pada umumnya kepada anak-anak kami yang telah